aja dilepas, si kambing-kambing ini udah melesat bak roket. Tidak seperti hewan lain, kambing memang tidak memiliki kemampuan untuk berhenti mendadak, teman. Wow, lebar juga ya sob. Menurut info yang Otan dapat, kaki depan jerapah itu lebih panjang dari kaki belakangnya, sehingga ia akan sulit untuk mengambil makanan yang berada di bawah. Jalan satu-satunya adalah dengan meregangkan kaki seperti ini. Unik ya? Ternyata kayak gini toh kalau kalian sampai race finish. Lucu amat sih. Om editor, coba putar ulang videonya. Kita saksikan perlombaan selengkapnya. Bersedia, siap, go! Ayo lari sob. Wush! Lihat teman, kencangnya bukan main. Kayak lagi adu balap MotoGP, super duper kencang. Lah, kok yang ini agak lain sih? Hei sob, kamu salah jalur tuh. Ayo kembali ke jalan yang benar. Tapi Otan jadi penasaran deh, seperti apa sih lapangan dalam perlombaan kali ini? Nah, inilah dia, lapangan untuk kambing-kambing berkompetisi teman. Dalam satu lapangan biasanya hanya ada 2 jalur, yaitu pojok kanan dan pojok kiri. Tujuannya apa lagi? Supaya sang kambing gak beradu satu sama lain. Ayo, wah, Kak Vena ikut heboh juga liatin kambingnya lari. Wah, seru banget. Nah, Kak Vena tuh hari ini lagi ada di Garapan Kambing yang ada di Probolinggo. Hari ini total peserta kambingnya tuh yang ikut ada 250 ekor. Banyak banget, mulai dari kelasnya kecil, mulai dari usianya 6 bulan sampai 2 tahun. Ayo semingit! Lihat tuh piala-pialanya udah pada dipajang dan siap kalian bawa pulang. Cus! Otan juga ikutan kali. Sekarang giliran Kak Vena nih yang ngelepasin kambingnya. Sudah siap Kak? Nah, ini kambingnya udah siap. Nah, Kak Vena, giliran Kak Vena buat ngelepas kambingnya. Waduh, duduh. Untung kambingnya nggak kabur duluan ya Kak. Di garis start ini, kambing kudu mesti dipegang erat-erat teman, biar nggak ada kejadian lompat seperti tadi. Lah, memangnya kenapa ya? Kok si kambing pengen cepet-cepet lari sih? Padahal kan santuy dulu bisa. Sabar. Nanti Otan kasih infonya setelah si kambing lepas ya. Soalnya kasihan tuh Kak Vena udah pegangin terus dari tadi. Bukan, baru aja dilepas, si kambing-kambing ini udah melesat bak roket. Cepet banget. Suasana semakin meriah karena ada riuhan penonton beserta suara kaleng yang dibawa penonton. Lah, kok malah pada bawa kaleng sih? Harusnya kan bawa spanduk atau umbul-umbul untuk menyemangati. Selidik punya selidik, ternyata suara berisik yang dihasilkan dari kaleng inilah yang membuat kambing menjadi tidak nyaman. Semakin bunyinya kencang, semakin kencang pula si kambing lari untuk menghindar. BTW, teman-teman pada penasaran gak sih? Kira-kira isi kalengnya apa ya? Coba spill dong Kak Vena. Wah, nih kaleng ini bunyinya bisa nyaring banget karena isinya tuh bisa jadi kelereng ataupun batu. Nah, ini tuh dibunyikan saat kambingnya itu lari dari garis start, dibunyikan sampai nanti kambingnya lari sampai setengah jalur. Betul banget tuh Kak.
Soalnya bukan apa-apa nih. Kecepatan Sobat Totan ini saat berlari kan mencapai 60 km per jam. Nah, sementara kecepatan manusia rata-rata hanya 10 km per jam saja. So, pasti kita bakal ketinggalan jauh tuh sama si kambing. Stop, Paman Editor. Coba kasih close up badan kambingnya. Ayo, dari tadi siapa nih yang salfok sama plastiknya? Ternyata selain kaleng, tubuh kambing ada juga yang dipasang kresek, lonceng, sampai balon loh. Wih, meriah banget badan kamu, Sob. Penggunaan aksesoris ini lagi-lagi bertujuan untuk memicu supaya kambing bisa berlari dengan cepat. Maklum saja, karena pendengaran kambing sangat sensitif. Daya jangkauannya juga lebih luas dan tinggi daripada manusia. Makanya jangan heran kalau mereka seringkali waspada terhadap suara-suara yang aneh. Kelebihan ini mereka gunakan di alam untuk berjaga-jaga dari serangan predator yang bisa kapan saja muncul. Oke Tan, sekarang Kak Vena mau coba stopwatch. Kira-kira berapa durasi yang dibutuhkan untuk kambing lari dari garis start ke garis finish? Oke, stop. Wah. Nih, ternyata butuh waktu 15 detik nih untuk jarak 180 meter. Wush, cepet banget kamu larinya, Sob. Udah kayak kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi kalian perhatikan gak sih cara kambing ini berlari seperti apa? Om Editor, coba zoom bagian kakinya ya. Nah, coba teman-teman fokus di lingkaran merah ini ya. Ternyata saat berlari, Sobat Totan ini juga sembari melompat loh. Mereka menggunakan tumpuan satu kaki di depan, lalu didorong dari lompatan kecil kedua pada kaki belakangnya. Secara umum, hewan darat mempunyai tulang belakang yang melengkung. Nah, bagian ini membantu menjaga keseimbangan gerak serta menambah kekuatannya. Keren Maximil. Teman, keseruan karapan kambing ini bukan hanya saat melepasnya saja, tapi saat sampai di garis finish juga bikin heboh. Karena biasanya ada aja tuh kambing yang overlap alias bablas karena lupa ngerem. Ya, remnya ternyata blong. Lah, malah nyasar masuk ke rumah warga tuh. Tidak seperti hewan lain, kambing memang tidak memiliki kemampuan untuk berhenti mendadak, teman. Alasannya karena kaki kambing tidak kuat untuk menahan bobot tubuhnya. Kalau dipaksakan, khawatir kambing akan cedera. Teman, untuk bisa lari secara maksimal, dibutuhkan juga persiapan latihan yang matang. Nah, kita inti proses latihannya, kuy. Selain kebutuhan vitamin, kambing-kambing ini juga harus terbiasa lari di lintasan supaya bisa on the track dan gak keluar jalur. Oh iya, melatih kambing sebenarnya lebih mudah daripada melatih domba loh. Karena Sobat Totan ini punya kemampuan stereotyping atau pandai meniru. Sekarang Otan tantang Kak Vena nih. Kak Vena coba deh lari di sebelahnya, biar si kambingnya meniru. Oke, 3, 2, 1. Aduh Kak Vena. Aduh, Kak Vena gak bisa ngejar kambingnya cepet banget. Kalah jauh tadi. Aduh. Iyalah, itu kan udah terlatih, Kak. Maaf ya, Otan ngerjain Kak Vena. Sebentar deh. Itu kok ada kambing yang bisa lari tanpa benda berisik di sekitarnya? Coba Om Editor, putar ulang kejadian sebelumnya. Nah, itu tuh. Nah, induknya udah jalan ke sana. Ini buat pancingan supaya anaknya bisa lari kencang ke sana. Tuh. 3, 2. Yalah, ternyata
masih kecil memang sangat ketergantungan dengan induknya teman. Jadi ketinggalan sedikit saja, sudah pasti langsung lari mendekat tuh. Kuy, kita move on dari dunia perlombaan. Sekarang waktunya kita healing bareng kambing. Tan, Kak Vena lagi ada di Bukit Bintang Probolinggo nih. Kak Vena lagi main-main sama lebih dari 100 ekor kambing nih. Kambing yang setiap hari diumbar, tingkat waspada mereka jadi lebih tinggi teman. Apalagi terhadap predator. Selain itu, mereka lebih pintar membedakan mana pemiliknya dan mana orang baru. Lihat aja tuh perbedaan ketika digembalakan pemiliknya. Mereka bisa baris rapi. Sekarang kita bandingkan dengan Kak Vena yang gembalakan. Waduh, barisan berantakan. Paman dan Kak Vena ngapain sih nunjuk-nunjuk kambing? Nah, kalau misalnya dari ratusan kambing-kambing di sini nih, kita udah bisa tahu nggak ciri-ciri kambing yang cocok buat karapan nih Pak? Yo, tahu banget. Yang mana Pak? Kira-kira yang masih kecil-kecil? Iya, otomatis harus yang buntutnya kecil, pendek. Kayak itu. Walah, ternyata lagi cari bibit-bibit unggul yang bisa adu kecepatan lari tuh. Nah, ini dia targetnya. Si kecil calon juara. Otan tambahin ciri-ciri versi Otan ya. Kepalanya harus terlihat mungil, badannya lurus, dan posisi badan agak menungging. Teman, kalau dari tadi kita bahas tentang kecepatan kambing, sekarang Otan mau kasih fakta unik lainnya nih. Berdasarkan penelitian, kambing mampu membedakan ekspresi atau emosi manusia sama seperti anjing dan kuda. Tapi coba kita buktikan. Nih, ada ekspresi senang, sedih, dan marah. Kita coba dari ekspresi sedih dulu ya. Sepertinya dia gak peduli dengan gambarnya. Sekarang coba kita tunjukkan ekspresi orang marah. Waduh, ternyata kamu gak suka juga ya lihat orang marah. Kamu gak nyaman ya Sob? Iya, kita ganti deh gambarnya. Terakhir nih, apakah betul kamu lebih senang lihat ekspresi orang bahagia? Wah, ternyata hampir 20 detik loh Sobat Otan ini mandangin wajah orang bahagia. Kamu ikutan seneng juga ya Sob?